Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Farahirina dengan NIM 1120148 dari kelas HKID. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah Fikih Siyasah. Baik, langsung saja pada pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang Siyasah Dauliyah. Pengertian Dauliyah yaitu ilmu hubungan internasional. Dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siyasah dauliyah. Dauliyah bermakna daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, sedangkan siyasah adalah bermakna kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional. Masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan, tawanan, politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga untuk mengurusi masalah kaum zimmi serta perbedaan agama, akad timbal balik, dan sepihak dengan kaum zimmi. Hudud dan kisos, atau dapat dikatakan bahwa yang mengatur hubungan antara negara tersebut yaitu politik hukum internasional. Makna kata siyasah adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata dauliyah memiliki ragam makna, diantaranya yakni hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Oleh karena itu, siyasah dauliyah yakni memiliki pengertian yaitu sebagai ilmu yang mengatur hubungan kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain atau antar negara. Ruang lingkup siyasah dauliyah yakni arti ruang lingkup di sini adalah tema yang menjadi kajian siyasah dauliyah. Beberapanya antara lain dikaji dalam siyasah dauliyah yakni adalah sebagai berikut. 1. Perjanjian internasional. 2. Pemberlakuan terhadap tawanan. 3. Kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Yang keempat, aturan perang. 5. Ekstradisi sumber hukum siyasah dauliyah, yakni ada Al-Quran, hadis Rasul, dan juga ada prinsip hubungan internasional dalam Al-Quran, yakni mengutamakan perdamaian, memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai. Ada peperangan yang diizinkan jika terpaksa untuk tujuan untuk defensif dan bukan ofensif. Untuk diplomasi yaitu direct telecommunication, yaitu melalui siaran radio, televisi, telepon, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada bilateral, yaitu diplomasi komunikasi yang melibatkan antar negara yang bentuknya seperti negosiasi, lobby, pertemuan formal, dan lain-lain. Selanjutnya ada multilateral, diplomasi yang melibatkan lebih dari 2 negara atau lebih. Selanjutnya ada summertri, yaitu diplomasi multilateral yang menciptakan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi yang diawali oleh Perdana Menteri dan Presiden. Selanjutnya ada mediation, yaitu bentuk khusus dari negosiasi yang dibentuk untuk menjelaskan konflik yang terjadi. Selanjutnya
kita akan menjelaskan tentang pengertian siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah berasal dari kata dusturi yang berasal dari bahasa Persia yang semula artinya seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Secara istilahnya dapat diartikan yaitu kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis maupun yang tertulis. Jadi siasah dusturiyah yakni adalah bagian fikih siasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Ruang lingkupnya dari siasah dusturiyah yakni ada pembahasan dalam siasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ehwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Adapun ruang lingkup dari kajian siasah dusturiyah yakni adalah al-sultah al-tashri'iyah yang merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang meliputi persoalan ahlul halli wa al-aqdi, yaitu hubungan muslimin dan non-muslimin. Dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan dengan peraturan pelaksanaan serta peraturan daerah. Adapun fungsi dari lembaga legislatif ini yakni yang pertama dalam mengatur hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yakni melakukan penalaran kreatif, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nas. Yang kedua ada al-sultah al-tanzifiyah, yakni merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan wali al-ahdi. Menurut al-Maududi, yakni lembaga eksekutif dalam Islam yang dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai seorang amir atau khalifah yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang negara, yang memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan dengan yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada al-sultah al-qadaiyah yang merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana
dan juga terkait dengan sengketa yang keadministrasiannya berhubungan dengan negara, yakni persoalan yang menentukan sah atau tidaknya perundang-undangan untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Tugas dari al-Sulthah al-Qadaiyah yakni adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-Hizbah, yakni wilayah al-Qaddo dan wilayah al-Mazalim. Sumber hukum dari siyasah dusturiyah yakni ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan adat kebiasaan suatu negara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siyasah maliyah. Secara etimologi, siyasah maliyah yakni berarti politik ilmu keuangan, dan secara terminologi adalah upaya yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Sumber keuangan negara antara lain yakni ada Ibnu Taimiyah dari zakat dan harta rampasan barang, Rashid Rida zakat, harta rampasan perang, dan jizyah. Selanjutnya ada Yusuf Qaradawi yaitu zakat, harta rampasan perang, jizyah, dan pajak. Selanjutnya ada Abdul Wahab Halaf yaitu zakat, harta rampasan perang, jizyah, pajak, dan harta pusaka warisan. Selanjutnya ada konsep keuangan negara, antara lain ada Baitul Mal yaitu kas negara, jizyah yaitu pungutan harta yang dikarenakan atas setiap kepala negara. Selanjutnya ada Kharaj yaitu pajak tanah, serta harta fa'i yaitu harta yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan kuda atau unta, yang tanpa kesulitan dan tanpa peperangan. Selanjutnya ada tujuan pengeluaran dan belanja negara, yakni ada pengeluaran yang hendaknya kepada yang berhak, melindungi sumber-sumber keuangan negara dari pejabat yang menyampaikan hak kepada orangnya. Selanjutnya ada ekonomis dalam pengeluaran baik. Karena penjelasan dari saya cukup sekian, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.